Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan 55 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah rutin. Saya kangen Pak kesini Pak, kangen nomor 1, Pak Hariman, Pak Ibnu, semua. Kayaknya udah sebulan ya Pak, lebih ya. Gara-gara Ramadan salah tulis semua habis. Sayanya yang salah, bukan Ustaz Hamdi. Saya keliru nulis tanggal. Baik, kita lanjutkan kajian kita, sudah masuk ke wasiat yang ke-26. Ini wasiat tentang perbendaharaan dari suratul Fatihah. Nanti dibahas di sini bagaimana surat Al-Fatihah itu diberikan nama dan kegunaan dari Al-Fatihah itu apa saja. Baik, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Ini kalau hadis Nabi ada kalimat qala Allah taala, maka hadis ini masuk dalam kategori hadisul qudsi. Kalau qala Rasulullah hadisun nabawi, kalau qala Allah taala hadisul qudsi, firman dari Allah tapi bentuknya hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadisul qudsi. Apa firman Allah? Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat hambaku denganku itu dengan 2 bagian. Artinya setengah buat Allah, setengah buat kita yang melaksanakan salat. Wali abdi masa'al, dan setengah yang buat hambaku itu adalah aku akan berikan apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Fa idza qala al-'abdu, nah dalam salat itu kan kita wajib baca 1 surat. Apa surat yang wajib kita baca? Surat Al-Fatihah. Sah nggak sholat seseorang tanpa baca Fatihah? Tidak. Jadi bahkan dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Pertanyaan kedua, orang baca Fatihah kagak baca ayat, sah nggak sholatnya? Sah masih. Tapi jangan juga Fatihah doang. Wala tolin amin Allahu akbar. Udah baca Fatihahnya secepat kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolin amin. Baca apa? Kulhu aja kagak dibaca. Itu sayang. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita baca Al-Fatihah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bacaan kita, tapi kita tidak mendengar. Artinya bincang-bincang santai tapi serius dengan Allah itu selalu terjadi pada waktu sholat. Nabi Musa alaihi salam, ini enaknya kita umat Nabi Muhammad, bincang-bincang sama Allah tidak perlu kerja keras. Nabi Musa alaihi salam untuk berbincang dengan Allah naik bukit dulu Pak. Wa kallamallahu Musa taklima. Naik dulu Nabi Musa ke atas bukit yang terkenal dengan sebutan bukit Tur Saina atau Turi Sinin. Kalau di Mesir namanya Sinai. Sampai naik ke atas bukit itu saya nggak tahu ikhtilaf ulama. Cuman di Mesir itu ada gunung, ada bukit namanya Bukit Sinai. Katanya itu bukitnya Nabi Musa. Ketika saya daki gunung itu jam 12 malam start.
Sampai sana pas azan subuh 4:30. Berarti perjalanan mendaki itu habis waktu 4 jam lebih. Ketika sampai atas, artinya kalau betul gunung itu gunungnya Nabi Musa pas baru naik saja sendalnya suruh dilepas. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, kalau kamu mau bertemu denganku lepas sendal. Bayangin Pak, dari bagian bawah naik ke atas gunung itu Mesir nggak ada tanah Pak. Gunung itu semuanya batu. Saya daki itu pakai sepatu kita rusak. Sobek-sobek sepatu saya karena batunya tajam-tajam dan besar-besar. Arti sederhananya Nabi Musa untuk ngobrol sama Allah sebegitu besar usahanya. Nabi Muhammad SAW untuk ngobrol sama Allah pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis itu Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ada perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk berbincang dengan Allah. Enaknya kita umatnya Nabi Muhammad untuk bincang sama Allah tanpa harus ada kerja keras. Sholat aja kita atau baca Fatihah aja kita itu dijawab Fatihah kita oleh Allah. Apa kata Allah? Fa'idha qala al-'abdu, jika seorang hamba mau lagi sholat mau gak lagi sholat tapi baca Fatihah, pas orang itu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, atau Tuhan semesta alam boleh juga. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku memujiku. Ibu punya anak, tiba-tiba anak ibu bilang, ya Allah mama cantik banget. Wah, itu orang tua girang, dibilang cantik sama anak. Bapak ketemu anak, ya Allah ayah gagah banget jadi orang tua. Wah, itu girangnya luar biasa. Ini sama, baru ucap alhamdulillahi rabbil alamin, segirang itu Allah ngomong di hadapan para malaikat, tuh hambaku memujiku. Karena kita ini manusia Pak, sempat dipandang rendah oleh malaikat. Di Al-Baqarah itu kan Allah bilang, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diprotes sama malaikat. Allah bilang, wahai malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat sempat underestimate ke kita. Qala, malaikat ngomong nih, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang benar ya Rabb, ya Tuhan, Engkau ingin menciptakan manusia yang mana mereka sering menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Karena malaikat sempat underestimate sama kita, ternyata Allah mau kasih tahu juga, khalifah yang aku ciptakan tidak seperti apa yang kalian perkirakan wahai para malaikat. Apa buktinya? Pas kita ngomong alhamdulillahi rabbil alamin, Allah ngomong, lihat yang ente anggap mau merusak alam semesta, tuh dia muji saya. Kemudian wa idz qala, jika seorang hamba baca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala afna alayya abdi. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah muji kita lagi. Malaikat, tuh hambaku menyanjung.
Kita nih tukang gombal Pak. Kalau baca Fatihah gombalin Allah tiap saat. Tiap sholat kita ngegombal. Gombal dalam artian Allah senang dengan apa yang kita baca dan ucapkan. Kemudian wa qala maliki yaumiddin, jika seorang hamba membaca maliki yaumiddin, qala majjadani abdi. Apa arti maliki yaumiddin, Pak? Penguasa hari pembalasan, hari akhirat. Apa kata Allah? Qala majjadani abdi. Tuh malaikat lihat, hambaku meninggikan. Karena kalimat malik, penguasa, itu nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Kita mengucap maliki yaumiddin, Allah menganggap kita telah meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala wa idh qala fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Apa jawab Allah? Qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Malaikat, tuh hambaku ngomong, dia cuma nyembah aku dan dia cuma minta pertolongan sama aku. Akhirnya Allah bilang, wahai malaikat, ini antara diriku dengan hambaku, dan hambaku akan aku beri apapun yang mereka mau. Maka jangan heran ulama kita dulu apa-apa pakai Fatihah. Itu kalau di Jawa, Pak. Baru kumpul bentar, Al-Fatihah. Kumpul apa aja? Al-Fatihah. Bahkan ada habib yang kerjaannya, Pak, kalau lagi ceramah itu kagak ceramah, tapi kerjaannya ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bisa setengah jam Fatihah doang. Karena beliau faham betul urusan firman Allah pas masuk di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini urusanku dengan hambaku itu, dan akan aku berikan apapun yang hambaku minta. Bukan saya dulu diajarin itu, kalau baca Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, biasakan melatih hati untuk menyebutkan hajat ketika lisan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekalipun Allah Maha mendengar, tapi latih hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati ngomong mobil Toyota Fortuner, ya Allah, Pajero Sport. Atau ya Allah CBR, ya Allah kos-kosan saya masih kosong, ya Allah, semoga ada yang isi. Ya Allah, itu tanah nggak gembur-gembur, ya Allah, semoga tanahnya jadi gembur. Tapi mulut ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika doakan orang yang sudah meninggal juga sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, semoga yang dikubur itu diampunkan dosanya, dimudahkan dirinya di alam barzakh, dimudahkan jalannya menuju surga. Baca itu hati bergerak untuk pengen apa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'idha qala, jika seorang hamba baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta akan aku kasih. Ini kan kita minta. Ihdinas siratal mustaqim apa artinya, Pak?
Tunjukilah na itu kata ganti untuk kita banyak. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladhdallin amin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ini kan doa yang kita minta kepada Allah langsung dijawab, baik hambaku, kamu minta apa? Jalan yang lurus, aku kasih. Minta apa? Minta terhindar dari orang-orang yang sesat, aku kasih. Terhindar jadi hambamu yang engkau murkai, aku kasih. Makanya orang yang rajin, kalau kata syekh saya dulu itu, rajin aja kamu baca Fatihah, kayaknya gampang banget kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdurrahman Al-Qaf, pernah dengar? Al-Qaf, Mas Agus? Hah? Apa? Habib Ja'far ya. Muhammad Al-Qaf itu diantara bacaan beliau Al-Fatihah. Apa saja dibaca Al-Fatihah. Kemudian itu baru Al-Fatihah secara umum. Saya nggak tafsirin Fatihah sini, waktunya nggak cukup. Al-Fatihah itu punya berapa nama, Bu? Tahu, Bu? Ternyata Al-Fatihah punya nama lain selain Al-Fatihah. Pinter. Istrinya siapa itu? Suaminya hebat. Al-Fatihah itu bisa dikatakan juga sebagai Ummul Kitab. Pertama, terurut saja. Surat yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin itu punya nama yang pertama Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena dari segi arti surat itu dinamakan Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka dari surat-surat yang lain. Al-Quran ada berapa surat? 114. Pembukanya surat Al-Fatihah. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin dapat nama dengan sebutan Al-Fatihah. Yang kedua, nama Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dibilang berulang-ulang? Dalam satu kali sholat, berapa kali kita ngulang Fatihah? Pinter banget ibu, istri siapa itu? Masya Allah. Paling tidak 2. Paling tidak 2. Tapi kan kita kalau sholat 4 rakaat ya kita mengulang bisa 4. Paling tidak 2 itu sholat subuh. Pintar sekali ini. Dan Al-Fatihah juga sering kita baca apapun kegiatan. Makanya dapat gelar As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian Al-Fatihah juga disebutkan dengan nama Al-Azim. Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Azim? Di makalah itu saya tulis, karena keagungan surat Al-Fatihah cuman Allah berikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Pak, kita nih sekarang dengar Fatihah biasa aja ya. Ngerasa nggak biasa aja? Dulu zaman Nabi, Pak, semua pendeta yang mengerti Taurat dan Injil cemburu dengan Islam karena dapat hak Al-Fatihah ketika Taurat, Injil, Zabur tidak dapat hak itu. Makanya rata-rata yang orang Yahudi dulu yang paham Injil, Taurat, Zabur cepat beriman sama Nabi karena tahu ada satu surat yang menjadi keagungan dalam Islam, yaitu surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini kata-kata Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, ma unzilat suratun fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha la hiya sab'u al-mathani wal Qur'anil azim. Allah tidak menurunkan dalam Taurat, Injil dan Zabur surat Al-Fatihah. Allah hanya turunkan itu dalam
Al-Quran. Ini yang penting, yang keempat. Al-Fatihah itu punya nama lain. Yang keempat, namanya Asy-Syifa. Apa arti syifa? Obat atau penyembuh. Kalau para ulama menjabarkan asy-syifa ini dengan dua, penyembuh dari segala penyakit dan juga racun. Sakit apapun di Arab, Pak, di Mesir, hatta sampai sakit kanker. Saya punya tetangga sakit kanker. Sakit kanker yang pertama dilakuin keluarganya, diruqyah tuh penyakit, dibacain Al-Fatihah. Itu ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua, bawa ke rumah sakit. Dan ulama kita dulu itu pinternya luar biasa. Apa? Mengerti tentang molekul air yang bisa berubah kristalnya kalau dibaca ayat Quran. Penelitian kristal air berubah itu kan baru diteliti sama orang mana? Jepang. Beliau bikin buku tentang kristal air yang berubah molekulnya karena dibacain ayat Quran. Disumpahin air aja bisa berubah. Nah, orang dulu rata-rata kalau ada sakit yang dia kerjain apa? Minta air. Datang sono ke Kiai Haji Fulan bin Fulan, ngapain? Mintain air. Dan kiai itu rata-rata pasti bacaan pertama yang beliau baca Al-Fatihah. Ada tak dalilnya? Ada. Fatihatul Kitabi Syifaun minas sam. Surat Al-Fatihah itu obat dari segala yang terkena racun. Kemudian Fatihatul Kitabi Syifaun min kulli da'in. Surat Al-Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Yang kelima, nggak apa-apa lama dikit ya. Yang kelima, nama Al-Fatihah Al-Asas. Asas itu artinya pondasi penting. Kenapa Al-Fatihah disebut pondasi penting? Ya tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu pondasi pentingnya adalah suratul Fatihah. Mau rukunya sebagus apapun kalau kagak baca Fatihah kagak bangunan kalau pondasinya nggak ada nggak bisa berdiri. Yang kedua, beberapa permasalahan terkait Al-Fatihah. Ini sering banget orang debat-debat ya. Tapi insya Allah di makalah yang sederhana ini jawabannya sudah keluar semua. Apakah makmum wajib baca Fatihah? Itu ada pendapatnya itu. Pertama, ulama sepakat jika imam ruku. Contoh, saya imam, wala qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Saya ruku, tiba-tiba ada jamaah baru datang. Langsung, berarti masuk toh, dia langsung baca Fatihah enggak tuh orang? Kan kagak. Kalau imam ruku dia dapat ruku bareng imam, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Salatnya tetap sah dan diterima. Ini ulama sepakat kalau imam ruku, karena biar dapat satu rakaat itu hitungannya mulai ruku. Yang kedua, jika imam dalam keadaan berdiri, maksudnya imam belum ruku atau imam baru baca sampai Maliki Yaumiddin atau imam baru baca sampai Ihdinas Shiratal Mustaqim atau sampai Ar-Rahmanir Rahim, pokoknya imam lagi berdiri. Itu gimana perkara Al-Fatihah buat makmum? Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, makmum wajib baca Al-Fatihah baik sholat sirriyah atau jahriyah. Sirriyah itu sholat zuhur dan asar. Jahriyah sholat subuh, maghrib, isya. Sirriyah sholat diam, jahriyah sholat pakai suara. Pokoknya gimana pun caranya makmum wajib baca Fatihah menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Orang yang mengerti ilmu ini pasti kalau dia imam, setelah dia baca Fatihah
di jahriyah, pasti imam itu sering nggak dengar imam tiba-tiba diam sebelum masuk ke ayat. Itu imam yang paham. Dia memberikan kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Diamnya juga nggak lama-lama banget, nggak Fatihah pakai lagu, Fatihah yang tartil. Kenapa begitu? Karena menghormati pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, makmum wajib baca Fatihah. Kemudian pendapat Imam Malik, makmum wajib membaca Fatihah pada sholat sirriyah. Makmum cuma wajib baca Fatihah pada sholat sirriyah. Sholat jahriyah, sedangkan jahri tidak wajib membaca. Kenapa? Karena sudah diambil tugas itu sama imam. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Quran dibaca ya didengar. Sadar nggak sadar, ketika imam baca Fatihah, kita juga mendengar sambil baca. Itu juga dihitung sebagai baca. Kemudian Imam Abu Hanifah, makmum tidak perlu baca Fatihah baik sholat sirriyah maupun jahriyah, karena bacaan itu sudah ditanggung oleh imam kalau dia makmuman. Kan ini yang dibahas makmum, berarti ada imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Itu dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Jadi nggak usah berdebat lagi masalah Fatihah baca apa tidak. Yang terakhir, perkara baca Bismillah apakah enggak? Mau bapak ibu sholat di satu masjid, tiba-tiba imamnya Alhamdulillahirabbil alamin tanpa baca Bismillah, itu bagaimana? Dalam hal Bismillah, ilmunya adalah bukan tidak dibaca, tapi ada yang bacanya jahar, ada yang bacanya sir. Tetap aja dibaca nggak? Dibaca. Ada yang pakai suara kedengeran, ada yang pakai suara lirih. Jahar terdengar, sir lirih. Kadang kita sering dengar juga kalau imam sirnya itu pakai mic yang bagus, yang gemaknya kedengeran. Bagaimana itu perkara Bismillah? Baca apa enggak? Jahar apa sir? Nih, tuh dalilnya sudah ada, saya masukin di makalah. Yang pertama dalil Bismillah sir, yang kedua dalil Bismillah jahar. Jadi intinya sholat kalau imam boleh baca Bismillah di sir, boleh juga Bismillah di jahar. Yang nggak boleh apa? Sholat kagak baca Fatihah, langsung baik kulhu. Saya pernah sholat di satu masjid yang imam kakek-kakek, karena udah sepuh dia dituakan, dimajuin imam, lupa baca, langsung kulhu. Pak, kita mau ketawa juga dosa, nggak ketawa juga ya sholat tidak diterima. Ya akhirnya diingatkan, subhanallah, baru kakek itu ingat baca Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga makalah yang sederhana ini bisa sedikit menyimpulkan tentang apa kegunaan, apa isi dari suratul Fatihah, dan kenapa kita sering menggunakan surat ini untuk permulaan segala kegiatan atau permulaan untuk mendoakan orang lain.